Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Ibu Yudit Monika menanyakan, Dok, kenapa adenomiosis sering kambuh? Walaupun sudah operasi dan terapi hormonal. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa efeknya pada wanita yang belum menikah? Pertanyaan ini seperti biasanya menarik sekali. Kenapa menarik? Karena kasusnya banyak dan juga perlu dipahami dengan baik sehingga masyarakat atau pasien yang menderita sakit ini bahkan keluarganya juga bisa memahami lebih baik. Kalau sudah memahami lebih baik, insya Allah dalam perjalanan pengobatannya jadi lebih baik. Adenomiosis adalah suatu tumor jinak. Tumor jinak di mana? Di rahim atau di uterus. Adenomiosis nama lainnya adalah endometriosis interna. Jadi endometriosis ada dua. Endometriosis interna adalah endometriosis yang di dalam rahim. Sedangkan endometriosis eksterna adalah endometriosis yang di luar rahim. Di luar rahimnya di mana? Di ovarium misalnya, di indung telur, atau mungkin bercak-bercak di usus di sekitarnya rahim. Nah, kembali ke adenomiosis. Adenomiosis ini kadang-kadang di dalam masyarakat dan kadang-kadang juga dalam pengobatan sering dirancukan dengan myoma uteri. Sama-sama tumor jinak dari rahim, tapi sedikit berbeda. Kalau myoma uteri itu bisa tumbuh di dalam rahimnya, namun manajemennya tanda kutip relatif lebih mudah. Karena misalnya kalau sudah besar harus dioperasi, kalau myoma uteri ini seperti ada kapsulnya, sehingga gampang dikupas, dibersihkan. Kalau adenomiosis ini diam tumbuhnya lebih menyatu dengan rahim. Sehingga ini yang menimbulkan beberapa keluhan dan kalau operasi relatif lebih rumit karena kita tidak bisa mengelupas tumor ini, tapi hanya mereseksi, mengambil sebersih mungkin. Nah, kita kembali ke pertanyaan, kenapa sering kambuh? Walaupun sudah dioperasi dan juga sudah terapi hormon. Sahabat sekalian, sebagaimana penyakit yang lain, penyakit adenomiosis ini ternyata kontribusi dari faktor genetiknya itu kuat atau besar. Artinya apa? Bahwa tumbuhnya adenomiosis ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi seorang pasien tersebut. Begini ceritanya. Adenomiosis adalah tumor jinak di mana tumbuhnya salah satunya yang utama dipengaruhi oleh hormon estrogen. Hormon yang diproduksi oleh wanita itu sendiri. Dan biasanya hormon ini berlebihan misalnya pada orang yang obesitas, kegemukan, dan sebagainya. Nah, kenapa dia sering kambuh? Ternyata di dalam jaringan endometriosis itu reseptor adalah suatu struktur untuk menangkap sinyal atau tempat bekerjanya dari estrogen yang diproduksi ovarium tersebut itu banyak sekali. Artinya apa? Ketika berlebihan reseptornya, maka gampang terpicu lagi, gampang tumbuh lagi. Beda dengan myoma uteri, reseptornya jumlahnya lebih sedikit. Nanti saya jelaskan dengan gambar biar gampang dipahami. Itu yang menjelaskan gampang kambuh. Yang kedua, alasan kenapa gampang kambuh adalah tadi,
bahwa kalau mioma uteri bisa dibersihkan karena ada kapsulnya. Kalau ini tidak. Jadi kalau misalnya ada rahim membesar, maka hanya direseksi, dibersihkan sebisa mungkin. Nanti saya tunjukkan gambarnya perbedaan antara mioma uteri dengan adenomyosis ketika dilakukan operasi. Nah, yang lain lagi adalah kenapa gampang kambuh? Karena adenomyosis ini tadi bisa di rahim, bisa di luar rahim. Jadi kadang-kadang diobati yang di luar rahim, kemudian pada beberapa bulan atau tahun kemudian yang tumbuh di dalam rahimnya. Padahal awalnya adanya di luar rahim, di ovarium, namanya kista coklat. Jadi endometriosis eksterna disebut kista coklat karena cairannya memang berwarna coklat. Sehingga pada waktu diobati pertama yang ada kistanya di luar, rahimnya normal, tapi ketika beberapa tahun yang tumbuh justru di rahimnya. Jadi itu jawaban kenapa gampang kambuh, termasuk ketika diberikan obat hormon. Jadi obat hormon, apakah itu obat yang diminum ataupun obat yang disuntikkan, itu fungsinya adalah mengeblok atau mengurangi produksi hormon estrogen. Sehingga tidak memicu, tidak terikat lagi di reseptor yang tadi, sehingga nggak tumbuh lagi. Tapi jumlah reseptornya tetap. Sehingga ketika efek obat ini sudah habis, misalnya kelompok progesteron atau GnRH agonis dan sebagainya, itu ketika 1 tahun sudah nggak punya efek menekan lagi, mulai tumbuh lagi, jumlah estrogennya naik, kemudian memicu lagi, nah tumbuh lagi penyakit. Itu berulang. Nah, yang terakhir adalah apa efeknya pada seseorang yang belum mempunyai anak. Sahabat sekalian, infertility atau ketidaksuburan itu harus dipahami sebagai masalah pasangan. Artinya suami istri. Kadang-kadang di masyarakat yang terlalu ditekankan itu istrinya. Ketika nggak hamil-hamil, nggak pasang itu nggak punya anak, yang diuper-uper istrinya dan sebagainya. Memang faktor di pihak istri lebih banyak, tapi juga ada faktor di pihak suami. Artinya ketika belum ada hamil, dua-duanya harus konsultasi bersama ke dokter. Nah, apa efek adenomyosis pada seorang yang belum punya anak? Ternyata dari sekian banyak faktor penyebab seseorang tidak subur, adenomyosis atau endometriosis ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Jadi sangat berperan. Kenapa demikian? Yang pertama, bahwa pada endometriosis itu internal milieunya, artinya suasana di dalam rahimnya itu tidak favorable, tidak baik untuk pertumbuhan, berkembangnya hasil konsepsi menjadi janin dan sebagainya. Yang kedua, penyakit ini sangat sering menimbulkan perlekatan. Perlekatan apa? Nanti kita lihat gambarnya. Perlekatan misalnya yang utama adalah di saluran telur, di tuba falopii. Jadi kalau bibit atau ovum itu keluar dari ovarium, harusnya kan mengalir di tuba, kemudian baru ketemu spermatozoa dari suami, terjadi pembuahan, kemudian hidup di dalam rahim. Nah, ini ternyata tuba ini melengket sehingga salurannya terbuntu. Ketika saluran terbuntu tidak bisa terjadi pembuahan. Ini salah satu proses kenapa terhambatnya kehamilan. Nah, yang terakhir adalah bahwa pada adenomyosis ini sering juga menyebabkan keluhan nyeri. Jadi kalau sebagai tambahan, kalau seorang wanita kemudian belum punya anak atau mungkin sudah berkeluarga dan sebagainya, nyeri pada saat haid mungkin salah satunya disebabkan oleh endometriosis. Jadi demikian Ibu, semoga share ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan moga-moga juga
insya Allah mendapatkan pengobatan yang terbaik. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.